Apa kabar kekasih Tuhan? Apa kabar seluruh jemaat PCC maupun semua anak-anak rohani yang tergabung di dalam keluarga besar SNS? Lewat rekaman ini pertama-tama saya ingin ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Hari ini kita merayakan kemenangan besar yang Yesus telah miliki, Yesus telah raih. Kemenangan dari kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut. Dan saya mengendaki setiap kita, ketika nanti rekaman ini akan berlanjut dengan rekaman worship, saya mau semua saudara bisa ikut terlibat di dalam worship yang ada. Libatkan diri saudara untuk menyanyikan pujian, libatkan diri saudara untuk menaikkan penyembahan secara ekspresif. Jadi saya tidak mengendaki kita nanti hanya sekedar menonton atau hanya sekedar bergumam sambil duduk, sambil makan sesuatu. No. Saya mau kita imajinasikan diri kita ada di dalam ibadah bersama-sama. Dan saya mau kita bisa berdiri, kita bisa mengangkat tangan kita bisa melakukan penyembahan secara ekspresif. Dan biarlah realita hadirat Tuhan menjamah hidup saudara secara fresh, secara baru, dan menguasai pikiran hatimu dengan luar biasa. Mari kita masuk dalam penyembahan lebih lanjut, dan mari kita ekspresikan penyembahan kita. Kita ikuti penyembahan berikut ini. God bless you. Roh yang berkemenangan itu harus terus ditumbuhkan setiap hari. Amin. Hanya kadangkala memang ada aja jemaat yang bermalas-malasan untuk menumbuhkan roh yang berkemenangan itu. Jadi pagi hari ini saya mau kita bisa melatih diri kita bisa mengasah diri kita lebih lanjut. Ada orang di sini? Dan ayo kita pakai mulut kita pergunakan mulut kita, dan kita akan latih, kita akan asah, kita akan terus tumbuhkan roh yang berkemenangan itu. Setuju, amin? Salah satu cara paling mudah untuk kita mengasah roh yang berkemenangan adalah dengan sorak-sorai, dengan meloncat, dengan menari. Nah, saya mau untuk beberapa menit, untuk beberapa saat, saya mau kita bisa sorak-sorai di hadapan Tuhan. Are you ready? Sudah siap tuh itu? Bapak, aku berdoa biarlah roh yang berkemenangan Kau curahkan di tengah-tengah kami. Bawa kami untuk selalu alami ada roh yang berkemenangan terus berkobar, semakin kuat, bertumbuh dalam hidup kami. Biarlah roh sorak-sorai Tuhan curahkan, dan di dalam nama Yesus itu berkobar dalam hidup kami. Kamu berikan sorak-sorai. Aku berdoa roh yang berkemenangan semakin kuat, semakin berkobar, semakin menyala. Kami menelan maut dalam kemenangan. Sekali lagi sorak-sorai, sorak-sorai, sorak-sorai. Di dalam nama Yesus, aku melakukan terobosan, aku lakukan penjebolan di dalam roh. Sumbat-sumbat rohani dijebolkan, sumbat-sumbat rohani dihancurkan, dan alamilah kemerdekaan. Terimalah kemenangan, terimalah sorak-sorai, terimalah sukacita. Alamilah roh penyembahan tercurah, tercurah, tercurah. Oh, come on, sorak-sorai sekali lagi. Haleluya. Berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata
suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sama-sama haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja. Sorak-sorai bagi Dia, sorak kemenangan, sorak kelepasan, sorak sukacita. Oh ya balala urala brashe, yo korala brashe krota mayara kramore. Shukro chama yara la kranche nene nama. La 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 la
Angkat suaramu, angkat hatimu, terus sembah. Tuhan sedang membersihkan setiap kita dari pencemaran dunia, dari berbagai pencemaran. Tidak ada lagi berbagai pencemaran rohani, berbagai macam percampuran dalam hidup kami. Roh Kudus membersihkan hidup kami. Kemana angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan Roh Kudus bersihkan hidupku. Katakan sekali lagi, Roh Kudus bersihkan aku dari segala pencemaran, dari segala percampuran. Jagai aku di dalam kasih-Mu. Bawa aku berjalan di dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak peduli kelemahan yang aku alami, kekurangan yang masih aku miliki, tapi kasih setia-Mu menyempurnakan aku, memampukan aku untuk terus berjalan pada pusat kehendak Tuhan yang sempurna, selalu melakukan hal yang benar. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Ora la kace merele krakate. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Kau tak akan mematahkan bulu yang telah goyah, hati yang telah patah. Engkau pulih, Kau yang memulihkan. Oh, Kau tak akan memadamkan sumbu yang telah pudar, semangat yang telah padam. Engkau yang nyalakan, Engkau yang nyalakan hatiku, terjaga aman dalam kelembutan-Mu Bapa. Kau
Ini keberadaan kami. Sekali lagi kami taruh di altar. Biar kami terus berjalan pada pusat kehendak. Biar kami terus bergantung hanya kepadamu. Oh kalian biar kehidupan kami sepenuhnya ada dalam pembentukan tangan dan firman. Oh yes, oh yes, oh yes. Ini hidup kami, ini keberadaan kami. Kami taruh hidup kami di altar. Kami tidak lagi mengandalkan kemampuan kekuatan kami. Aku berdoa seluruh jemaat berhenti mempergunakan kemampuan kekuatannya sendiri. Dan betul-betul hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Latih kami, ajar kami, tuntun kami, mampukan kami untuk memiliki sebuah perjalanan hidup yang menyukakan hati. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari ini aku berdoa, biar kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Dan seluruh kehidupan kami taruh di mezbah. Ini hidup kami, ini keberadaan kami. Terus benahi, terus perbaharui roh kami. Terus benahi, perbaharui hati kami. Oh kalarabu kata syikra kata. Biar kami terus memperkenan hati-Mu. Kami hidup hanya bagi-Mu. Amin, amin, haleluya. Oh God, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. My God, my God, my God. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu
tanganmu, tenanglah, tenanglah jiwaku, lekat dalam sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaanmu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam tangan sayapmu, ku rindu lekat dalam hatimu. Oh ya lalaku, ya Yesus Tuhan Raja. Come on, sekali lagi sama-sama. Jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaanmu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu. Let's go. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaanmu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Hanya ini yang kami mau lakukan. Kami mau mengikuti rencana. Aku berdoa sayap Raja Wali Ilahi itu Tuhan berikan kepada setiap kami, membawa kami naik menembus setiap awan yang gelap,
Membawa kami sekali lagi melihat matahari kebenaran. Membawa kami sekali lagi alami sorak kemenangan. Tinggal permanen dalam hidup kami. Tinggal permanen dalam hidup kami. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Biarlah dari setiap engkau yang hadir malam pada pagi hari ini, engkau terus alami pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu. Dan sorak kemenangan, roh yang berkemenangan terus ada dalam dirimu, memberi kau posisi rohani, memberi kau otoritas, memberi kau posisi untuk menelan maut dalam kemenangan. Terjadilah, tiap hari kau alami, tiap hari terjadi, tiap hari kau alami, tiap hari terjadi. Maut ditelan dalam kemenangan. Tiap hari terjadi, tiap waktu engkau alami. Maut ditelan dalam kemenangan. Sekali lagi tiap hari terjadi, tiap waktu engkau alami. Katakan, maut ditelan dalam kemenangan. Oh, sorak-sorak. Haleluya. Haleluya. Mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Come on, sama-sama angkat tanganmu. Tenanglah,
janji kami. Kami taruh hidup kami di mezbah. Kami ikuti rencanamu. Kami melangkah dalam destinimu. Kami mengerjakan agendamu. Kami mewarisi rohmu. Oh, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Sorak-sorai bagi Dia. Glory bagimu Tuhan. Kekasih Tuhan, kita kembali kepada message perayaan Paskah kita pada hari ini. Secara spesifik, saya ingin mengajak untuk kita sama-sama bisa membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kekasih Tuhan, selama beberapa waktu terakhir ketika pandemi COVID-19 terus menyebar ke seluruh dunia, sekarang sudah menjangkau lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Ada banyak orang-orang yang karena satu dan lain hal, mereka mulai mencetuskan berbagai macam ejekan, berbagai macam cemoohan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat, untuk gereja-gereja yang mempercayai mujizat, mempercayai kesembuhan ilahi, dan yang semacam itu. Mereka berkata, kalau memang betul ada kuasa kesembuhan, kenapa tidak mengadakan ibadah KKR saja? Dan itu semua orang-orang yang positif terkena virus COVID-19 didoakan supaya terjadi mujizat dan sebagainya. Hari ini saya mau mengajak untuk kita sama-sama menggali dan melihat apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang para pengejek, di mana-mana dari sejak pertama kali Yesus ada di atas muka bumi ini dan kemudian memberitakan Injil Kerajaan Sorga semasa Dia ada di atas muka bumi ini, ada banyak orang yang mengejek Dia. Ketika para rasul melanjutkan pemberitaan tentang Injil Kerajaan, juga ada banyak yang mengejek dan yang bahkan menghujat apa yang disampaikan oleh para rasul. Jadi kalau pada hari-hari ini gereja Tuhan menghadapi hujatan dan ejekan, buat saya itu sesuatu yang normal, itu sesuatu yang wajar. Karena dari sejak asal muasal, Yesus, Sang Anak Allah sendiri, Sang Mesias, Sang Juru Selamat sendiri menyampaikan pesan firman. Ada banyak orang yang mengejeknya. Karenanya saya tidak mau kita berfokus kepada para pengejek, tapi saya mau kita berfokus pada diri kita sendiri. Ada sebuah pertanyaan dan ada sebuah tanda tanya besar yang harus kita jawab. Kenapa? Sepertinya kita sebagai gereja Tuhan justru kehilangan otoritas dan kuasa yang seharusnya dimiliki atau dibawa oleh gereja Tuhan. Karena di dalam Matius pasal yang ke-16 Alkitab menceritakan ketika pertama kali Yesus menceritakan atau menyebutkan, He mentioning about the church. Ketika pertama kali Dia menyebut tentang gerejanya, Yesus secara spesifik berkata, Allah maut tidak berkuasa atasnya. Alkitab juga menegaskan lebih lanjut, Yesus memberi penegasan. Kunci kerajaan sorga akan Dia berikan kepada gerejanya. Sehingga apapun yang gereja ikat akan terikat. Apapun yang gereja lepaskan akan terlepas. Tapi hari-hari ini kita mendapati seakan-akan gereja sudah kehilangan otoritas dan kuasanya. Gereja justru menjadi bahan ejek-ejekan.
Gereja kondisinya sudah sama seperti tulang belulang yang kering yang ada dituliskan di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Tapi ada sebuah pesan yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya dan saya harus sampaikan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Sebagaimana dahulu Daud ketika berniat untuk membawa tabut perjanjian, membawa realita hadirat Tuhan masuk ke Yerusalem dengan mempergunakan cara yang juga dipakai oleh orang Filistin, yaitu dengan menaruh tabut Tuhan di sebuah kereta, maka kematianlah yang justru datang terjadi atas orang-orang yang ada di sana. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, selama sekian waktu lamanya saya mendapati ada banyak dari antara kita hamba-hamba Tuhan rindu melihat bagaimana rumah Tuhan, bagaimana gereja Tuhan semarak dengan banyaknya orang yang menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tapi seringkali kita lupa, kalau kita ingin menghadirkan realita hadirat Tuhan, kita juga harus mempergunakan cara-cara yang Tuhan tetapkan. Selama sekian waktu lamanya saya amati, inilah yang menjadi alasan gereja kehilangan otoritas, gereja kehilangan kuasa seperti yang seharusnya dibawa oleh gereja Tuhan, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Karena selama sekian waktu lamanya kita para pemimpin, kita berusaha menghadirkan realita hadirat Tuhan dengan cara-cara yang manusiawi. Kita mulai mempergunakan cara-cara marketing yang duniawi. Kita mencoba pakai tanda kutip membajak orang-orang yang selama ini mungkin sudah terlihat memiliki massa yang banyak di satu gereja tertentu atau di satu kelompok tertentu, dan kita coba tarik orang itu. Kita coba libatkan orang itu di pelayanan kita. Mulai dari orang yang bersuara bagus sampai orang yang punya skills sebagai pemain musik yang canggih. Kita bajak mereka semua dengan harapan ketika kita bisa menyediakan moment of worship yang terbaik dengan orang-orang yang pilihan, orang-orang yang terbaik juga, maka realita hadirat Tuhan betul-betul akan tercurah. Tapi seperti yang Daud lakukan, karena cara yang dia pakai adalah cara yang manusiawi, kematianlah yang datang. Uza mati karena dia berusaha untuk menahan supaya tabut Tuhan tidak jatuh ketika kereta yang dipakai untuk membawa tabut Tuhan tergelincir. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, cara-cara manusiawi yang selama ini gereja bawa, cara-cara manusiawi, cara-cara duniawi yang selama ini dihadirkan oleh para pemimpin dan oleh gereja Tuhan dengan upaya menarik massa sebanyak-banyaknya, justru telah menghadirkan kematian bagi gereja itu sendiri. Karenanya hari ini saya mau tegaskan buat saudara, sudah waktunya untuk kita sekali lagi masuk di dalam Kristus. Istilah yang Paulus pakai di dalam kitab Efesus yang pertama, Efesus 1 ayat yang ke-11 ini. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Ketika saya mencoba menggali lebih lanjut apa yang dimaksud dengan prinsip di dalam Kristus, istilah di dalam Kristus sebetulnya berbicara tentang sebuah posisi rohani yang Tuhan sediakan untuk setiap kita sebagai orang-orang percaya. Ini adalah posisi rohani di mana seharusnya kita terus tinggal di sana, sehingga realita hadirat Tuhan, kehidupan Kristus akan terus mengaliri kehidupan kita. Karena Alkitab memberikan penegasan, seharusnya di dalam diri kita selalu ada aliran air hidup yang akan terus memancar dengan deras sampai pada kekekalan. Dan kitab Yehezkiel 47 menubuatkan, kemana saja sungai itu mengalir, ada terobosan di sana, ada kehidupan ilahi di sana yang membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa kebangkitan. Oh, memang di kondisi keadaan seperti sekarang, kondisi gereja Tuhan yang tinggal di dalam Kristus menjadi teramat sangat penting. Karena ketika engkau terus ada di dalam Kristus, ketika kita secara pribadi terus ada dalam dimensi rohani, di mana kehidupan ilahi, di mana firman terus datang dalam hidup kita, saya percaya kita akan mendapati keilahian Tuhan yang menyelimuti diri kita akan menyeruak keluar dan menjamah kehidupan banyak orang yang sedang membutuhkan jamah Tuhan pada hari-hari ini. Karenanya kekasih Tuhan, saya mengajak untuk kita sekali lagi menggali dasar keyakinan yang selama ini
kita miliki dalam hidup kita? Apakah selama ini kita berusaha membangun dimensi persekutuan kita pribadi dengan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus? Karena seandainya kita betul-betul ada di dalam Kristus, Alkitab menegaskan dalam ayat yang ke-12, supaya kita yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Hari ini sebagai hamba Tuhan, izinkan saya mempergunakan media yang ada ini untuk menyampaikan, melepaskan apa yang saya percaya menjadi suara Tuhan. Saya yakin Tuhan memberikan pernyataan kepada setiap kita. Inilah saatnya, kata Tuhan, untuk setiap kita sebagai orang percaya, setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sekali lagi menggali kehidupan rohani yang kita miliki, sehingga kita betul-betul ada di dalam Kristus. Karena Tuhan berkata, ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau akan selalu mendapati apa yang engkau butuhkan, aku akan cukupkan. Apa yang engkau butuhkan akan selalu tersedia bagimu. Bahkan kehidupan ilahi yang engkau butuhkan di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kematian yang sedang menyeruak kemana-mana, Tuhan katakan, aku sediakan bagimu. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bahkan sebaliknya, di tengah kondisi zaman yang semakin gelap, firman dan kehidupan ilahi yang aku tanam dalam hidupmu akan memposisikan engkau menjadi terang di tengah kegelapan. Sehingga orang-orang yang putus asa akan bisa mendapatkan penghiburan kasih lewat keberadaanmu. Orang-orang yang mulai tawar hatinya akan dibangkitkan, dikuatkan kembali. Karena ada takaran iman, takaran pengharapan, takaran kasih yang terus meluap dari dalam hidupmu, menjangkau dan menjamah kehidupan mereka. Oh, saya percaya inilah saatnya gereja Tuhan yang sudah kehilangan otoritas dan kuasa sekali lagi akan mengalami ada akselerasi ilahi. Sekali lagi mengalami ada kuasa roh, kuasa firman bekerja kuat dalam hidupmu, memposisikan engkau untuk ada di dalam Kristus. Haleluya. Kan saya tahu, saya percaya ketika engkau ada di dalam Kristus, sekali lagi Alkitab katakan, engkau yang selama ini menaruh harapan kepada Kristus, Tuhan akan memposisikan hidupmu untuk sekali lagi menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Kristus akan bergerak lewat hidupmu. Bukan hanya nyata dalam dirimu, tapi juga bergerak lewat keberadaanmu. Sehingga orang yang membutuhkan jamahannya, orang yang membutuhkan realita kuasanya, akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat hidupmu, lewat keberadaanmu. Hari ini sebagai hamba Tuhan, lewat rekaman yang ada ini, aku panggil engkau, hai para pahlawan iman, engkau yang sudah terus membangun hidupmu di dalam firman, bangkitlah di dalam roh, bangkitlah pada saat ini, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kuasanya. Biarlah lewat hidupmu yang terus berharap kepada Kristus, sekali lagi kemuliaan dan puji-pujian kepada Tuhan akan dinaikkan oleh semua orang, karena engkau telah menghadirkan realita kerajaannya. Terjadilah atas hidupmu, terjadilah lewat keberadaanmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita belajar lebih lanjut di dalam firman Tuhan, kekasih Tuhan, apa yang Alkitab katakan di dalam Kristus sebagai sebuah posisi rohani atau the state of life yang akan dinikmati oleh kita sebagai gereja Tuhan. Karena kita mulai betul-betul mengejar realita Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga hati kita terus berkobar-kobar, hati kita terus menyala-nyala karena ada pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam hidup kita. Saya yakin buat saudara yang selama ini terus membangun kehidupan rohanimu, sehingga hatimu terus berkobar-kobar mencintai Tuhan dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Tuhan sedang mempersiapkan engkau dan Tuhan sedang mendorong engkau untuk mulai memiliki kehidupan yang menghasilkan dampak. Inilah saatnya, inilah waktunya kehidupanmu memberi dampak bagi banyak orang yang lain. Hari ini saya mau kita sama-sama bisa belajar dari firman Tuhan, khususnya dalam kitab Efesus pasal yang pertama ini. Karena kitab Efesus ditulis secara spesifik oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kita sama-sama tahu dari kitab Kisah Rasul pasal yang ke-19, jemaat Efesus yang awalnya hanya beberapa orang saja, tapi karena terus dibangun di dalam firman dan roh, dibawa oleh Paulus untuk tinggal di dalam Kristus.
Maka mereka bangkit menjadi kelompok orang-orang percaya yang menciptakan revival, menciptakan kegoncangan di bangsa-bangsa dengan kuasa Injil. Inilah saatnya ketika seluruh dunia digoncang lewat COVID-19. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit dalam kuasa roh, menenteramkan dan menciptakan kegoncangan yang lain, kegoncangan karena kuasa Injil. Inilah saatnya kita bergerak dengan kuasa yang dari Tuhan untuk membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa perubahan ke dalam hidup orang-orang yang sedang membutuhkan realita Tuhan. Kekasih Tuhan, di mana-mana di seluruh dunia kita melihat, kita mendapati dari media sosial ataupun dari cerita-cerita perseorangan, ada banyak orang yang sedang berseru-seru di hadapan Tuhan. Termasuk orang-orang yang selama ini tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Para ateis, para dokter, orang-orang yang pintar, yang sangat brilian. Karena saking briliannya mereka merasa tidak butuh Tuhan. Tapi hari-hari ini menghadapi serbuan COVID-19, mereka semua berlutut dan berseru, kami butuh realita Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kekasih Tuhan, mereka adalah bagian dari orang-orang yang perlu, yang harus kita jangkau, harus bertemu dengan realita Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karenanya, ayo kita lihat apa yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus, sehingga jemaat ini bisa bangkit menjadi salah satu gereja lokal yang paling berpengaruh di zamannya. Alkitab memberikan penegasan. Kalau kita membaca dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dari ayat firman ini saya mendapati, kalau kita terus tinggal di dalam Dia, otomatis kita akan jadi terhubung dengan dunia roh. Dan kita akan mulai dibawa untuk menikmati penyediaan apapun yang memang kita butuhkan, yang sudah disediakan oleh Bapa. Karena Alkitab jelas memberikan penegasan kepada kita di dalam ayat yang ketiga ini. Di dalam Kristus, Bapa telah menyediakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ingat baik-baik, Allah itu roh. Jadi apapun yang Dia akan berikan kepada kita, Dia akan berikan dalam bentuk dimensi rohani. Lewat Roh Kudusnya langsung ke dalam manusia rohmu. Itu sebabnya saya yakin ketika Alkitab memberi penegasan di dalam Kristus, ini berbicara tentang kondisi rohani kita, kondisi manusia roh kita. Selama saudara bisa terus pastikan kondisi manusia rohmu terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala, maka engkau sedang ada di dalam Kristus. Dan selama saudara ada di dalam Kristus, semua yang kau butuhkan akan kau terima secara pribadi. Saya deklarasikan atasmu di dalam nama Yesus, kalau engkau membutuhkan hikmat, hikmat akan datang langsung dari ruang tahta masuk ke dalam hidupmu. Kalau engkau membutuhkan keberanian, engkau juga akan mendapati dari ruang tahta. Roh Kudus akan membawa roh keberanian masuk ke dalam manusia rohmu, sehingga tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi kekhawatiran, tidak akan ada lagi ketawaran hati. Karena manusia rohmu terus berkobar-kobar dengan berbagai perkara ilahi yang dari sorga. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, kalau kita belajar lebih lanjut dari kitab Efesus pasal yang pertama ini. Dan sekarang saya mengajak untuk kita bisa melihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Secara rohani kita akan mendapati, pada waktu kita tinggal di dalam Dia, kita akan dibawa terhubung kembali dengan rancangan orisinil yang Bapa miliki tentang hidup kita. Kekasih Tuhan, saya rasa salah satu alasan gereja kehilangan otoritas dan kuasanya, karena selama sekian waktu lamanya banyak dari antara kita sebagai jemaat orang percaya,
kita hidup buat diri kita sendiri. Dan tidak sedikit para pendeta, para pemimpin yang juga hidup mengejar kesenangannya pribadi. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini dicela karena gaya hidupnya yang glamor, karena gaya hidupnya yang bermewah-mewah. Dan saya percaya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Karena ketika bahkan Alkitab mengatakan Yesus rela menjadi miskin agar supaya kita diperkaya, bukan secara finansial. Karena kekayaan secara finansial akan datang dan pergi. Tapi kekayaan yang Yesus ingin berikan kepadamu adalah ketika engkau terus diperkaya dalam berbagai hikmat, berbagai perkara ilahi yang memang sudah Bapa sediakan di dalam dimensi rohani yang disebut dalam Alkitab dengan istilah di dalam Kristus. Tujuan Bapa memperkaya dirimu dengan berbagai perkara ilahi di dalam Kristus adalah agar setiap kita, katakan sama-sama, setiap kita, sekali lagi, setiap kita, yes, that's it. Tuhan mengendaki agar setiap kita bisa berfungsi bagi kemuliaan namanya. Tuhan tidak mengendaki engkau terus menjadi jemaat biasa. Engkau bisa lihat kanan kirimu dan berkata, Tuhan tidak mau engkau cuma jadi jemaat biasa. Katakan sama teman sebelahmu. Ya, katakan dengan suara yang tegas, Tuhan tidak mau engkau jadi jemaat biasa. Dalam kitab Yoel dinubuatkan, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Biarlah semua prajurit tampil dan maju. Bahkan orang-orang yang selama ini mempergunakan pisau pemangkas, pisau cukur harus ditempa menjadi tombak dan lembing. Dan orang-orang yang tidak berdaya, ayo katakan sama-sama, aku ini pahlawan. Amen. Tuhan mau semua saudara menjadi para pahlawan pada hari-hari ini. Tapi Tuhan tidak mungkin hanya mengutus saudara begitu saja. Dia mau memperlengkapi engkau. Itu sebabnya pastikan manusia rohmu terus berkobar-kobar. Karena saya meyakini ketika hatimu terus berkobar-kobar karena kuasa firman dan kuasa roh. Deklarasikan, imajinasikan setiap firman yang Tuhan berikan kepadamu. Sampai hatimu menyala-nyala. Itu akan mengkondisikan untuk setiap engkau bisa selalu menikmati posisi rohani atau kondisi rohani yang ditulis dalam Alkitab dengan sebutan di dalam Kristus. Dan ketika engkau ada di dalam Dia, engkau akan dibawa masuk dalam tujuan hidup yang memang Bapa sudah persiapkan untuk dirimu. Sebelum dunia ini ada, Dia sudah merancang hidupmu. Selama sekian waktu lamanya, kemanusiawian, keakuan, keegoisan kita membawa kita lari jauh dari the original God's pattern in our life. Tapi Tuhan mengendaki pada hari-hari ini, mumpung semua diharuskan melakukan social distancing, mumpung semua kita harus work from home, pastikan waktu yang ada engkau pakai secara maksimal untuk mengejar realita di dalam Kristus tadi. Dan saya yakin saat engkau terhubung dengan realita di dalam Kristus, maka Roh Kudus akan mulai berbicara dan menuntun engkau, membawa engkau melangkah masuk pada the original God's plan, God's purpose, God's pattern dalam hidupmu. Engkau akan tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu, dan Roh Kudus akan memperlengkapi engkau dengan berbagai perkara ilahi yang memampukan saudara untuk bisa menyatakan realita kerajaannya di atas muka bumi ini. Haleluya. Prinsip yang ketiga, saya dapatkan di dalam kitab Efesus 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan sekali lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya yakin ketika saudara terus menjagai hatimu berkobar-kobar dengan kuasa firman dan rohnya, sehingga engkau tinggal di dalam Kristus, maka tanpa kita sadari, kita sedang mengaktifasi terjadinya proses pemulihan dan proses penyempurnaan yang secara permanen akan terjadi dalam hidup kita. Karenanya saya mau semua saudara sebagai orang percaya, engkau betul-betul mengizinkan roh terus bekerja, roh terus beracara dalam hidupmu. Karena ketika engkau terus pastikan dari waktu ke waktu pekerjaan Roh Kudus terus terjadi dalam dirimu dengan kuat, apa yang selama ini kita bilang sebagai kelemahan, keterbatasan dalam hidup kita, satu persatu akan kita taklukkan, satu persatu akan kita kalahkan, satu persatu akan kita ubahkan justru menjadi kelebihan,
justru menjadi keunggulan. Karena di titik di mana engkau selama ini merasa lemah dan Roh Kudus bekerja kuat dalam hidupmu, di titik itulah Tuhan akan membawa engkau menikmati kekuatan kuasanya, mengalami bekerjanya kuasa anugerah. Dan yang keempat, kalau kita terus tinggal di dalam Dia, kita akan mendapati, kita akan betul-betul menikmati kehidupan kita, menjalani kehidupan sehari-hari kita sebagai anaknya di bumi ini. Dalam Efesus 1 ayat yang kelima, Alkitab mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan saya meyakini Dia adalah Bapa yang baik. Dan itu sebabnya Dia menyediakan semua yang kita butuhkan. Karena kita diperlakukan sebagai anak. Apa yang hari-hari ini engkau butuhkan? Engkau hanya perlu berseru kepada Dia. Karena Dia adalah Bapa yang akan selalu mencukupkan semua kebutuhanmu. Memang Dia menyediakannya dalam bentuk dimensi rohani. Karena Dia adalah roh. Makanya Dia sediakan semua yang kau butuhkan di dalam roh. Secara rohania, dalam bentuk dimensi rohani. Roh Kuduslah yang akan membawa apa yang Bapa sediakan itu masuk ke dalam manusia rohmu. Dan kalau saudara ingin bisa menikmati realita dari apa yang Bapa sudah sediakan di dalam rohnya, yang saudara harus lakukan adalah mempergunakan mulutmu. Deklarasikan janji firman. Deklarasikan, imajinasikan pernyataan roh yang Roh Kudus bawa masuk dalam hidupmu. Sampai hatimu berkobar-kobar. Percayalah, kalau saudara terus bisa mengkondisikan kuasa firman, janji firman, membuat hatimu berkobar-kobar, engkau akan selalu menikmati yang terbaik yang Bapa sediakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Tidak akan pernah ada lagi kekurangan, tidak akan pernah ada lagi pergumulan, tidak akan pernah ada lagi kesesakan dalam hidup. Kenapa? Karena Dia menyediakan semua yang engkau butuhkan. Ketika engkau membutuhkan roh yang berkemenangan, Dia sediakan roh yang berkemenangan. Ketika engkau membutuhkan hati yang mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa, Dia akan memberikannya kepadamu. Ketika engkau membutuhkan hikmat untuk tahu bagaimana cara menjamah kehidupan orang-orang lain, engkau pun akan mendapati hikmat akan Dia berikan dalam hidupmu. Hari ini sebagai hamba Tuhan, biarlah aku angkat tanganku, aku kedangkan di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa untuk setiap engkau yang melihat rekaman ini, biarlah kasih setia Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Dan biarlah engkau terus alami apa yang menjadi kebutuhanmu untuk engkau menjalani hidup sehari-hari, ataupun untuk engkau berkemenangan dalam kehidupan rohanimu, ataupun untuk engkau bisa menghadirkan realita kerajaannya dalam pelayananmu. Biarlah semua yang engkau butuhkan dicurahkan, dibawa oleh Roh Kudus langsung dari ruang tahta masuk ke dalam kehidupanmu. Ada janji-janji firman yang Roh Kudus singkapkan. Ada kuasa pernyataan roh yang datang dalam hidupmu, memposisikan dirimu menjadi anak dan menerima warisan rohanimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Prinsip yang kelima yang saya bisa bagikan kepada saudara, ketika engkau terus ada di dalam Kristus, maka kita akan menikmati bekerjanya kuasa kasih karunia demi kasih karunia. Dalam ayat yang ke-6, Efesus pasal yang pertama dituliskan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, ada kuasa anugerah yang Dia sediakan di setiap situasi dan keadaan. Bahkan ketika kita saat ini sedang menghadapi gempuran dari berbagai pengecek-pengecek yang mengecek apa yang kita yakini tentang kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, tentang kemuliaan sorga yang akan dinyatakan, kehidupan Kristus yang akan dinyatakan lewat kehidupanmu. Saya percaya di tengah-tengah kondisi COVID-19 merebak dan membawa ketakutan, membawa banyak duka cita dalam kehidupan banyak orang, ada kasih karunia
yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita sebagai orang percaya maupun sebagai gerejanya. Bukan hanya untuk bertahan. No. Tuhan tidak mau kita just to survive. Itu mentalitas yang harus kita singkirkan. Mentalitas yang Tuhan mau untuk kita bangun adalah mentalitas seorang prajurit. Dan seorang prajurit ditegaskan atau dilatih bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Karenanya saya percaya inilah waktunya untuk gereja Tuhan mendapati sekali lagi setiap kita mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita terhubung dengan dimensi rohani yang disebut dengan istilah di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah engkau akan mendapati semua yang engkau butuhkan, termasuk kasih karunia untuk kita menyerang. Sehingga kita memastikan COVID-19 akan betul-betul ditaklukkan. Dan sebagai satu bangsa kita dimerdekakan dari berbagai macam ketakutan, berbagai macam kekhawatiran, bahkan bekerjanya roh maut. Ini waktunya kita sebagai gereja Tuhan bangkit dalam kuasa roh dan melakukan pembersihan secara rohani. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang terus merasa takut, panik, gentar, tawar hati. Dan bahkan tidak perlu ada lagi korban jiwa. Hari ini saya berdoa, biarlah apa yang dirancangkan oleh si jahat untuk menghancurkan umat manusia, hari ini aku berdoa diputar oleh Tuhan, dibalikkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, bagi setiap orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi rancangan si jahat diputar balikkan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Prinsip yang keenam yang saya bisa bagikan buat saudara. Ketika kita terus ada di dalam Kristus, kita akan menikmati dampak dari kuasa penebusan oleh darah Yesus. Kita jadi dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Ya, dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-7 Alkitab mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat Alkitab memberikan penegasan buat kita. Ada penebusan darah Yesus yang membuat kita dimiliki oleh Allah. Kita menjadi propertinya Tuhan. Sehingga walaupun banyak dari antara kita yang masih belum menyadari tentang hal tersebut. Karena memang ada banyak dari antara orang-orang percaya, sorry to say, termasuk hamba-hamba Tuhan, selama sekian waktu lamanya engkau terus hidup buat dirimu. Engkau hanya berkuar-kuar berkata, aku hidup buat Tuhan. Tapi sebetulnya engkau sedang terus hidup seperti imam besar Eli, yang hanya menggemukkan diri dengan berbagai makanan yang diambil dari korban persembahan umat Israel yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan. Tapi saya yakin hari-hari ini Tuhan membawa kita untuk sekali lagi ada di lutut kita masing-masing. Dan kita mulai berseru-seru di hadapan Tuhan, supaya tangan kasih setia Tuhan sekali lagi bekerja atas hidup kita. Supaya setiap kita yang berharap kepadanya sekali lagi dibawa untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Saya percaya semua rasa malu, semua ejekan, semua cemoohan yang membuat gereja Tuhan seperti ada dipermalukan, hari ini saya berdoa seluruh cemooh dan seluruh duka cita yang dilemparkan oleh orang-orang yang mengejek rumah Tuhan, mengejek gereja Tuhan, justru Tuhan ubahkan untuk menjadi minyak pesta, menjadi kain pesta, menjadi minyak urapan yang membuat sekali lagi rumah Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Ada penebusan yang membawa engkau dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Ini waktunya, saya percaya sekarang waktunya. Kita tidak lagi mengejar agenda kita pribadi. Ini saatnya kita melipat lutut kita dan kita mendesak masuk dalam hadirat Tuhan, meminta untuk Roh Kudus menyingkapkan apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki untuk gerejanya, apa yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita sebagai orang-orang percaya lakukan for such a time as this, untuk masa-masa seperti sekarang ini. Karena ini yang saya tahu, ketika kita sebagai orang percaya terus memberi diri kita dimiliki oleh Tuhan, otomatis minimal Tuhan akan menjagai miliknya. Dan Tuhan yang mengetahui siapa
milik kepunyaannya, akan memakai milik kepunyaannya itu untuk menyatakan kemuliaannya. Hari ini aku berdoa, biarlah tangan kuasa Tuhan mengubah seluruh keberadaan kita sebagai gerejanya. Sehingga gereja Tuhan sekali lagi dipenuhi dengan kemuliaan sorga. Dan sekali lagi menyatakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Yang ketujuh yang saya bisa bagikan kepada saudara. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita akan mengalami berbagai penyingkapan tentang rencana original yang Bapa miliki tentang kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-8 dituliskan, Efesus 1 ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pada hari ini saya berdoa lewat rekaman ini, sekali lagi kita akan alami ada pekerjaan firman dan roh yang menghadirkan berbagai penyingkapan, berbagai pewahyuan, sehingga kita tahu dengan pasti siapa diri kita di dalam Kristus dan apa yang seharusnya kita lakukan pada hari-hari ini. Dan kita memiliki setiap perlengkapan yang kita butuhkan untuk berfungsi sekali lagi menghadirkan kemuliaan Tuhan di atas muka bumi ini. Glory to God. Yang ke-8 yang saya bisa bagikan buat saudara. Ketika kita terus ada di dalam Kristus, seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saya akan ulang sekali lagi, aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ketika kita terus ada di dalam Kristus, saya percaya kita akan menerima apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi porsi kita yang sudah Bapa persiapkan, yang sudah Bapa tetapkan. Karenanya kekasih Tuhan, berhentilah bersaing satu dengan yang lain. Berhentilah berlomba-lomba, terlibat dalam persaingan yang tanpa akhir. Oh, saya pendeta yang paling hebat. Oh, jemaatku paling banyak. Stop. Berhentilah dengan itu semua. Karena Bapa sudah menyediakan apa yang menjadi porsimu. Dan buat jemaat, berhentilah jungkir balik seperti orang gila mengejar kekayaan. Karena bagaimanapun juga Bapa di sorga sudah menyediakan apa yang menjadi porsi berkatmu sebagai anaknya. Dan saya mau semua kita mulai berfokus hanya pada satu titik saja. Apa itu? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itulah yang harus kita ketahui. Dan itulah yang harus kita kejar, kita usahakan dengan sekuat tenaga untuk terjadi, termanifestasi lewat hidup kita. Kekasih Tuhan, saya yakin kondisi seperti sekarang ini adalah merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Tuhan menghendaki kita gali kembali apa yang selama ini kita yakini. Dan Tuhan menghendaki kita belajar menjalani hari-hari kita di atas dasar apa yang kita yakini itu. Karena sebetulnya Tuhan sudah menyediakan porsi berkat. Tuhan sudah menyediakan porsi kemuliaan. Tuhan sudah menyediakan porsi terobosan bagi setiap kita. Kalau sampai hari ini kita kehilangan itu semua, penyebabnya karena kita tidak tinggal di dalam Dia. Tapi ini waktunya kita sekali lagi mengejar keterhubungan dan kebergantungan antara kita dengan Tuhan untuk terus bertumbuh. Karena saya yakin ketika kebergantungan kita kepada Tuhan terus bertumbuh, kita akan lihat realitas sorga akan mengalir secara nyata dalam hidup kita. Apa yang kau butuhkan, engkau nikmati. Apa yang memang Tuhan ingin berikan kepadamu tanpa engkau harus berjerih lelah akan datang atasmu. Engkau hanya perlu memastikan hatimu terus berkobar-kobar. Saya merasa semakin saya membagikan, menjelaskan tentang hal ini, saya mendapati hati yang berkobar-kobar ini persis sama seperti kondisi account atau rekening bank yang kita miliki. Kalau hatimu terus berkobar-kobar, ini sama seperti rekening bank yang aktif. Sehingga siapapun yang melakukan transfer seketika, pada menit yang sama, pada detik yang sama, engkau akan langsung bisa terima. Tapi ketika rekening bank yang kita punya tidak aktif, dormant istilahnya, maka ketika ada orang mau transfer sesuatu, maka dibutuhkan prosedural yang cukup panjang
untuk mengaktifkan kembali rekening kita sebelum kita bisa menerima apa yang ditransfer oleh orang lain ke rekening kita. Hal yang sama terjadi. Selama sekian waktu lamanya kita merasa, kenapa aku sudah doa kok Tuhan belum menjawab? Kekasih Tuhan, sebetulnya saya percaya pada menit engkau berdoa, bahkan sebelum engkau berdoa, Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Pada menit engkau meminta, Dia sudah memberikannya. Alasan sampai hari ini kita belum juga menerima apa yang menjadi porsi kita, karena manusia roh kita tidak berkobar-kobar, tidak dalam keadaan aktif. Karenanya saya mendorong saudara sekali lagi, ayo aktivasi manusia roh dalam hidupmu. Biarlah manusia rohmu sekali lagi didapati berkobar-kobar. Pikiranmu bersih, jernih, tajam. Sehingga dengan mudah menangkap apa yang menjadi pernyataan-pernyataan roh yang datang dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika hal itu terus ada dalam dirimu, maka semua yang menjadi porsimu akan datang begitu saja dalam hidupmu. Engkau menikmatinya, engkau mengalaminya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kesembilan, ketika kita ada di dalam Dia, maka kita akan terus mengalami bekerjanya. Ada rekayasa tangan Tuhan yang mengkondisikan hidup kita untuk selalu bisa mempermuliakan namanya. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-12 mengatakan supaya kita yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saya berdoa mulai dari sejak hari ini, biarlah tangan Tuhan akan membuat rekayasa ilahi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan cara dan dengan rekayasa tangan Tuhan, biarlah engkau dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan doa, orang-orang yang membutuhkan kekuatan daripadamu. Dan ketika engkau mulai belajar dengar-dengaran dengan suara rohnya, dan kau melangkah mengikuti tuntunan roh, saya berdoa rekayasa tangan Tuhan ini akan mengkondisikan hidupmu membawa kemuliaan, membawa puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Akan ada banyak kesaksian dari orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan dirimu. Mereka bersaksi, aku mengalami jamahan Tuhan. Kamu tahu nggak? Sebetulnya aku itu positif COVID-19. Tapi ketika aku didoakan, aku cek ulang, wah negatif sekarang. Wah puji Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin karena satu dan lain hal membutuhkan hatinya dikuatkan. Ketika bertemu dengan dirimu, engkau bisa menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan orang itu dikuatkan, meninggalkan keberadaanmu dengan sebuah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena lewat hidupmu, dia berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa, biarlah rekayasa tangan Tuhan ini akan terus terjadi dalam dirimu setiap hari, setiap waktu. Mungkin saudara berkata, tapi Dad Stephen, Pak Stephen, bagaimana itu bisa terjadi? Kan kita harus social distancing. Kita kan nggak bisa ketemu secara langsung. Well, ada teknologi yang kita bisa pakai. Dan saya yakin rekayasa tangan Tuhan tetap tidak bisa dibatasi oleh apapun. Distance atau jarak tidak bisa membatasi untuk kuasa Tuhan dialirkan. Saya meyakini keterbatasan ruang dan waktu juga tidak bisa membatasi bekerjanya kuasa firman. Seperti saat ini, saya merekam rekaman ini sudah beberapa waktu yang lampau sebelum saudara bisa menontonnya atau melihatnya. Tapi saya yakin terlepas dari adanya batasan ruang dan waktu, hari ini saya berdoa tangan kuasa Tuhan menjamah hidupmu. Hari ini saya berdoa realita hadirat Tuhan sekali lagi dicurahkan dalam hidupmu. Bahkan pada menit engkau mendengar saya berkata-kata ini, ada hadirat Tuhan yang lembut, ada hadirat Tuhan yang penuh kasih, ada hadirat Tuhan yang luar biasa dicurahkan menjamah kehidupanmu, memberi keteduhan, membangkitkan kekuatan, memberikan damai sejahtera, membuat hatimu sekali lagi berkobar-kobar, penuh dengan semarak sorgawi. Haleluya. Biar itu yang terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Mulai dari sejak hari ini, engkau terus alami firman dan rohnya. Semakin hari semakin bertambah nyata, semakin hari semakin bertambah kuat, mencengkeram pikiran dan hatimu, memposisikan engkau menjadi para pahlawan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sekarang saya akan bagikan yang ke-10, poin yang terakhir.
Ketika engkau terus ada di dalam Kristus, engkau akan mendapati, kita akan terus mengalami terjadinya pekerjaan Roh Kudus tanpa henti dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan menegaskan dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saya berdoa, biarlah melalui rekaman firman ini, sekali lagi, tangan kuasa Tuhan akan dicurahkan atas hidupmu. Kemuliaan sorga akan mengalir nyata lewat hidupmu. Akan selalu ada pekerjaan firman dan rohnya yang berlaku dalam dirimu, membawa engkau selalu berkemenangan. Ada posisi yang berkemenangan, ada kehidupan yang ilahi, ada kehidupan yang penuh semarak realitas sorga. Dan bukan hanya meliputi hidupmu, lewat dirimu realitas sorga itu akan menjangkau dan menjamah kehidupan banyak orang. Hari ini aku deklarasikan, hari ini aku nubuatkan atasmu, hai gereja Tuhan, masanya sudah tiba. Inilah saatnya Tuhan menggantikan semua cemooh, semua ejekan yang orang lontarkan atas keberadaanmu yang selama ini tidak hidup dalam keakuratan. Mulai hari ini realita Tuhan akan berlaku dalam dirimu. Engkau akan mendapati kuasa firman dan kuasa roh akan menghantarkan engkau untuk terhubung dengan dimensi ilahi di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, di dalam Dia, engkau akan alami ada pekerjaan firman, ada pekerjaan roh yang membawa engkau alami perubahan. Aliran air hidup yang selama ini tersumbat dalam dirimu, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, terbukalah, terbongkarlah, mengalirlah, menyembur dengan deras, sehingga ada aliran kehidupan, dan kemana saja sungai itu mengalir, oh, terjadi perubahan, terjadi terobosan, ada kehidupan ilahi yang dimanifestasikan, menelan maut dalam kemenangan. Hari ini aku deklarasikan demi nama Yesus, masanya sudah tiba. Semarak hadirat Tuhan sekali lagi dicurahkan atas gerejanya. Realitas sorga sekali lagi menyertai kehidupan setiap orang percaya. Kuasa kesembuhan, kuasa mujizat sekali lagi dimanifestasikan secara nyata. Kehidupan Kristus sekali lagi akan bermanifestasi lewat hidupmu, menelan maut dalam kemenangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku meteraikan doa ini, dan aku meteraikan pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Mulai hari ini engkau akan terus alami Roh Kudusnya, firman-Nya akan menghantarkan engkau untuk terus naik di dalam dimensi kemuliaan. Dan ketika Tuhan membawa engkau memiliki aliran air hidup, bukan hanya semata kaki, tapi mulai menjadi sungai yang besar, pada saat itulah engkau akan mendapati kehidupan sehari-harimu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Di level rohani manapun kau berada, Tuhan pakai engkau dengan luar biasa. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Dan mari kita semua yang percaya berkata, amin, 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 haleluya. Saya ucapkan selamat Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan bukan hanya sebagai sebuah celebration, tapi menjadi sebuah realita kehidupan. Yesus sudah bangkit. Yesus menaklukkan maut. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan itulah harapan buat setiap kita orang percaya. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok buat setiap kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah buat semua saudara. Dan saya yakin realitas sorga bukan hanya akan terjadi secara nyata dalam hidupmu, tapi akan mengalir keluar lewat keberadaan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kita ketemu di rekaman yang berikutnya. And I love you.